Kalau dari sisi teknis, pengalaman saya jadi pelatih 11 tahun di tim nasional dari mulai usia 16, 17, 18, 19, 20 sampai U23. Saya paham betul kenapa kita belum bisa berprestasi. Dari sisi organisasi juga. Saya pikir kok yang memperlambat industri kita maju, waktu kita boleh memakai APBD untuk tim liga. Bisa dibayangkan duit negara atau duit daerah dipakai untuk klub sepak bola, dan di dalamnya ada orang asing gitu. Bagus bikin SD, iya enggak? Lebih manfaat. Dalam tanda kutip jadi males memutar. Dan tidak ada inovasi bagaimana menghidupkan klub. Misalnya menahan pemain di luar FIFA Matchday. Ya. Karena yang pegangan FIFA Matchday itu tidak perlu kita bahas lagi. Itu udah semua orang itu udah paham lah, ya kan? Bahwa FIFA Matchday yang boleh pemain klub dipanggil oleh tim nasional. Tetapi kan ada event negara. Apa tuh event negara? SEA Games, Asian Games, Olimpiade seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kan harus diikuti. Jangan sampai nanti karena hanya mempertahankan kompetisi terus berjalan, pemain nggak boleh keluar, Asian Games-nya kita nggak usah ikut ya, kan aneh jadinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota dan Tribun News. Saat ini saya berada di lantai 6 GBK Arena. Kita akan berbincang dengan Direktur Teknik PSSI, Coach Indra Syafri. Beliau sedang menangani timnas menuju Asian Games. Apa saja persiapannya, bagaimana perjalanan karir beliau, saksikan terus dalam program Indonesia Emas. Sobat WK, Tribuners, saya sudah berada di ruangan Direktur Teknik PSSI, Coach Indra Syafri. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Nah, Coach memaknai perjalanan sejauh ini seperti apa, Coach? Iya, jadi terima kasih. Tentu yang pertama saya harus ucapkan ke PSSI waktu zaman itu, Pak Bob Ipi atau lebih populernya Om Bob, ya kan? Karena Om Bob lah waktu itu memegang youth development. Dan kalau ada orang yang waktu itu meragukan, dan saya sendiri sebenarnya di awal juga ragu atas kemampuan saya sendiri kan. Okay. Saya masih ingat waktu itu saya dihubungi oleh Pak Taufik ya. Taufik Jursal, FNI. Ya, terus Mas Satya Bagja almarhum. Yeah. Saat saya jadi instruktur pelatih di Jambi. Ya, tempat pasnya itu di daerah, saya lupa ya, ada kabupaten di Jambi. Habis mengajar di kelas, Pak Taufik telepon bahwa saya diminta Om Bob untuk ke Jakarta menangani tim nasional U16 menuju kualifikasi AFC di Bangkok. Saya sendiri sebenarnya kaget juga apa sih alasannya. Nah, tapi karena memang waktu itu saya sudah punya lisensi A waktu itu, tapi belum A-Pro, dan saya konsen dari tahun 2010 itu bergerak di pembinaan usaha muda, dan saya juga ada sertifikat dari FIFA untuk grassroots. Nah, mungkin itu yang menjadi basic penunjukan. Dan yang kedua, waktu itu kan pelatih tim nasional usia muda ini nggak banyak peminatnya. Ya, nggak banyak pelatih yang mau jadi pelatih usia muda. Dan saya sendiri waktu itu memang memulai dengan banyak tantangan, terutama dari sisi penolakan lah ya. Saya percaya takdir aja waktu itu ya, saya bismillah dan saya coba gitu. Dan memang waktu itu
masalahnya kan saya nggak tahu tuh pemain. Saya belum benar-benar fokus di kepelatihan waktu itu. Baru fokus di instruktur. Dan nggak ada kompetisi ya coach yang bikin? Ada kompetisi, tapi kompetisi kayak top score, Liga Kompas, kayak Liga Kompas yang diadakan oleh pihak-pihak swasta. Dan saya bismillah waktu itu saya terima dengan pemain diserahkan waktu itu kalau nggak salah 58 pemain. Dari 58 pemain itu saya latihan pertama kali kalau nggak salah di daerah mana ya, saya lupa waktu itu, dan saya TC-nya di dekat Pertamina itu, saya lupa hotel, bukan hotel sih, bukan kayak, itu gubuk coach. Iya, kayak apa gitu ya. Saya ingat itu ya. Nah, bukan nggak pantas lah untuk sekelas untuk timnas. TC timnas ya kan. Nah, jadi saya bawalah pemain 23 pemain ke Bangkok, dan di situ kita nggak lolos grup, gagal lah. Tapi ada hal yang saya surprise waktu itu, kita mengalahkan Guam ya, kalau nggak salah 14-0. Skornya banyak tuh. 14-0 apa 17-0. Cetak banyak gol ya. Ya, dan itu gol, bukan, gol terbesar saya itu bawa tim pelajar mengalahkan Afghanistan 25-0 ya. Ya, dari Kemenpora. Jadi ada skor sepak bola 25-0. Jadi dari situ saya memulai gagal, dan setelah gagal itu baru saya melakukan evaluasi. Rupanya yang 58 itu, yang 23 yang saya bawa itu kan anak-anak DKI dan sekitarnya. Bisa bayangkan waktu itu yang jadi pemain sepak bola itu cuma 2. Argianto sekarang main di Bayangkara. Terus kalau nggak salah Bagas Adi yang di Arema. Jadi saya ambil kesimpulan, dan ini nggak benar kalau kayak gini. Dan juga kriteria untuk memilih pemain itu nggak jelas. Nah, cuman kan saya dihadapkan waktu itu, saya ambil kesimpulan saya harus cari pemain sendiri. Tapi kan kompetisi nggak ada. Maka saya lakukanlah belusukan waktu itu dengan segala dinamika, ya, dengan segala perjuangan, keterbatasan. Dan saya juga pernah waktu itu kalau nggak salah sebelum tim nasional Evan Dimas ini ada dualisme kalau nggak salah ya. KPSSI dan PSSI. Jadi memang sebenarnya saya bersyukur ada kritikan, ada tantangan yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itulah yang membuat saya bekerja hati-hati, saya bekerja istiqomah, dan bersyukur saya sebenarnya dikritik itu. Dan itu mungkin. Nah, di sepanjang perjalanannya bisa diceritain nggak coach? Kan coach ya sampai meminta bantuan istri untuk hal-hal tertentu. Nah, kesulitan-kesulitan itu apa yang menguatkan coach untuk oke lah dijawab terus tantangan PSSI ini? Ya, sebenarnya waktu itu kan saya kan tidak punya brand, tidak punya nama, dan saya juga komunikasi dengan federasi juga, maklumlah pelatih baru kan, tidak kayak sekarang saya bisa mau berdiskusi dengan pengurus PSSI, ini nggak bisa waktu itu. Sementara saya pingin bangun tim waktu itu, dan saya lakukanlah belusukan mencari pemain dengan dengan asisten pelatih, sama si, ingat waktu itu Pak Nur Sailan, Jarod. Makanya waktu itu Jarod, Indra Safri, Nur Sailan, jadi trio jin. Trio jin yang jadi malaikat ya. Iya benar. Iya kan, trio jin itu terkenal dulu tuh trio jin. Jadi enggak punya brand, enggak punya relasi di Asprof. Nah, tapi anehnya kan kita banyak di Indonesia ini penggiat-penggiat bola yang di luar Asprof, di luar Askop, di luar PSSI. Dan orang-orang tersebut yang ingin brandnya waktu itu cuman kekuatan saya pelatih tim nasional usia muda. Kalau datang untuk menseleksi, orang-orang itu semangat gitu. Dan dia memberi fasilitas, terutama mungkin mengumpulkan pemain-pemain. Itu ada ratusan, bahkan ada ribuan. Dan kalau ditanya apakah
ideal untuk memilih pemain dengan cara-cara seperti itu, ya tidak ideal lah. Yang idealnya kan dari kompetisi yang berkelanjutan. Nah, tapi waktu itu kan tidak ada. Nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain. Termasuk ya base ya, dari Kupang, ya seleksi sampai Kupang. kalau nggak salah ada filmnya tuh. Ya, film Garuda 19 bagaimana kisah saya membangun tim waktu itu dengan segala dinamikanya, ya, termasuk ya mohon maaf nih waktu itu ya pasti berpengaruh dengan keluarga, dengan keluarga, dan kau tahu sendiri lah, dan bisa mungkin pernah wawancara juga keluarga saya kan, dan alhamdulillah saya bisa bangun tim itu, dan itu puncaknya Evan Dimas S itu. 2013. Dan itu mungkin momentum awal. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, apakah begitu juara orang yakin? Masih tidak yakin orang, ya kan, itu mungkin kebetulan ya kan, dan menang penalti. Iya. Tapi 1 bulan apa 2 bulan setelah itu di Oktober ya di GBK, yang begitu lama Indonesia tidak masuk kualifikasi Piala Asia ya, dan kita masuk untuk pertama kali Piala Asia waktu itu. Lawannya Korea Selatan. Dan lawan Korea Selatan. Datang sebagai tim tersukses kalau nggak salah waktu itu deh, Coach. Iya, 12 kali juara Asia deh kan. Dan kita kalahkan dia di situ. Di situ mungkin orang lebih mulai agak percaya. Ya, jadi juara di Sidoarjo belum membuat orang yakin. Setelah itu mengalahkan Korea itu, orang mungkin sedikit yakin. Dan saya pribadi pun sedikit pede lah. Oke. Sedikit pede dalam arti kata, oh kayaknya saya memang ditakdirkan ini atau tepat ini untuk berkarir di sepak bola gitu. Nah, jadi tidak sia-sia saya waktu itu memilih tahun 2007 antara sepak bola dan pegawai PT Pos, ya kan. Nah, waktu itu yang pilihan yang paling sulit tuh saya lakukan. Istri saya dan anak perempuan kan pilih kerja aja Pak katanya kan, dan saya dan anak laki-laki saya, ya anak laki-laki saya pertimbangannya apa benar atau tidak sepak bola Pak, di sepak bola kan cepat top ini begini. Iya, Jadi iya. pertimbangan yang ndak fundamental lah, ya kan, ndak terlalu itu. Jadi pilihan-pilihan itulah yang saya lakukan, dan skor 2-2 kan. Nah, istri sama anak perempuan, saya laki. Tapi nggak ada penalti kan. Ya Ada kan? kiper yang nendang ya, Coach. Jadi saya pilih sepak bola, dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah, tapi jangan dipikir saya sampai di posisi ini nih, saya alergi, anti kritik, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan malahan itu koreksi-koreksi, kritik-kritik itu yang membuat kita semakin bisa maju lah. Karena satu yang banyak orang pertanyakan, kesannya coach ini sombong dengan beragam pernyataan yang dilontarkan ke media soal lawan gitu. Nah, apakah ini karakter coach atau bagaimana soal cap sombong ini, coach? Yang mengecap sombong saya pikir ya mungkin tidak semua lah ya. Iya. Karena banyak juga saya jalan di kemana-mana. Ya, saya pikir tidak ada alasan saya untuk sombong, dan saya merasa saya malahan jauh dari sifat sombong saya. Tetapi ada narasi-narasi yang saya ucapkan yang sifatnya optimis, ya kan? Mungkin itu yang menjadi dasar teman-teman atau masyarakat bikin saya sombong. Gitu. Contoh waktu lawan Korea itu kan tidak semua orang, tidak ada satupun orang yang percaya, optimis, gitu. ya kan? Bahkan ada pertanyaan dari media waktu itu, bagaimana Indonesia nggak kalah banyak kan gitu. Iya, Coach. Ada mesti ingat kan, bagaimana Indonesia nggak kalah banyak, ya kan? Dan saya selalu memang optimis itu, karena menurut saya kalau kita tidak optimis dengan apa yang kita lakukan, ya saya pikir tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mengaminkan itu, gitu kan. Cuman ya karakter seorang ya saya tampil apa adanya.
saya bilang ya, contoh ada juga yang saya waktu grup berat yang SEA Games 2019 banyak ya, memang saya akui memang, dan itu terlontar secara tiba-tiba, spontan aja. Contoh coach, wah, ini teman-teman media kan sebenarnya, apa tanggapan coach Indonesia masuk grup neraka? Langsung saya respon, teman-teman, neraka itu hanya ada di akhirat. Di Indonesia, di dunia tidak ada neraka, saya bilang kan. Nah, kan hal-hal begitu kan kesannya sombong, tapi kan realitanya kayak gitu. Sama dengan ngalahkan Korea, ya kan? Nah, kalau menurut saya itu tidak sombong dan terkabur. Kalau kita bilang negara kita mau mengarahkan negara lain, kita harus lebih hebat dari orang, itu kan optimisme. Tapi kalau saya ngomongnya begini, Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru, itu sombong gitu, takabur gitu. Nah, itu, jadi percayalah saya orang yang nggak sombong lah, ya kan. Jadi jangan sungkan kalau ketemu di jalan ya coach. Dan banyak ya teman-teman, anak-anak, ya kan, pemain-pemain muda yang bertegur sapa dengan saya. Oke. Coach, sebelum lebih jauh soal timnas, Ya. ketika pilihan itu datang tahun 2007 ya. Ya. Nah, sebelumnya coach nih kan bekerja di PT Pos. Terus mengenal bolanya tuh gimana awal ceritanya? Terus akhirnya mengejar license itu gimana ceritanya? Jadi kalau pemain, pelatih saya itu dulu Suatman Imam. Tapi sebelumnya ada namanya Adan Jamil, pelatih top di Padang dulu. Tapi saya setelah itu jadi pemain yang pelatihnya Coach Suatman. Pemain di PSP. Okay, PSP saya mulai dari SMA. Okay. Jadi SMA 2 itu SMA top, yang di situ pemain-pemain terbaik sepak bola diminta untuk sekolah di situ. Saya termasuk program itu. Okay. Dan jalur prestasi gitu kira-kira. Dulu enggak jalur prestasi, dia kan jadi ada bakat masuk ya kan. Okay. Nah, sekarang kan ada jalur prestasi. Ya mungkin sama lah dengan itu. Dan saya dipilih jadi pemain PSP junior. Oke. Dan setelah itu pernah jadi pemain PSP senior, pemain PON, dan tidak fenomenal. Dan saya memang bercita-cita waktu itu jadi pemain timnas. Dan bayangkan main di GBK gitu kan. Tapi nggak tercapai. Ya, tapi saya bersyukur lah sekarang, walaupun tidak pemain tim nasional, saya bisa melahirkan pemain tim nasional dan memimpin tim nasional di GBK. Kan sama aja. Sama, ya. Bukan lebih tinggi kan. Dan setelah itu saya belajar melatih. Tahun 91 sampai 93 ada kerjasama sepak bola antara Jerman dan Indonesia. Okay. Sister City, Widelsheim dan Kota Padang. Okay. Waktu itu ada perbantuan pelatih namanya Coach Adolf Remy. Dia melatih tim PSP Padang dan tim PON waktu itu. Dan Porwil, saya masih ingat dia ikut. Dan saya asistennya selama 3 tahun gitu. Oke. 3 tahun saya belajar banyak dengan dia. Ya, saya masih ingat waktu itu ada teriak tuh orang di tribun, ada gawang yang didekatkan kan, dia minta gawang portable. Itu latihan pertama gawang portable yang punya PSP, dan itu orang Jerman, itu coach itu yang mengadakan, dan itu teriak tuh, main bola enggak lapangannya enggak mini kan, enggak kayak gitu, masa dipendekin kan. Jadi banyak hal baru dan saya juga baru tahu gitu. Karena ininya lapangan besar, main bola ya lapangan besar ya kan, biasa kan gitu respon ya. penonton. Ini pelatih apa nih katanya kan. Padahal itulah yang saya mulai belajar di situ, masalah disiplin, masalah ilmu pelatihan, dan itu awal saya belajar melatih 3 tahun saya, dan saya juga pernah diajak ke Jerman dan belajar. Dan itu basic saya pertama. Setelah itu baru saya ngambil lisensi C, lisensi B, lisensi A, dan terakhir A Pro. Itu perjalanan pemain, dan pemain saya nggak top, nggak ya. Di PSP saya sering cadangan, saya sering cadangan. Posisi kanan luar. Kanan luar, terus terakhir main nomor 8 di gelandang. Jadi saya
di posisi sekarang bukan dari pemain yang hebat, tapi ada filosofi, ada yang perlu kita pegang untuk menjadi kusir itu kan tidak perlu jadi kuda yang baik. Yang penting kita bisa mengendalikan kuda gitu. Iya. Itu license itu diambil bareng kuliah, pas kuliah atau? Pas kuliah dan kerja. Kalau yang kerja itu lisensi A ya, tahun berapa itu? Itu semua modal sendiri, Coach? Benar, enggak, dulu itu Pengprov apa namanya? Pengprov masih. Itu dia yang beliin tiket. Dan itu masih gratis. Enggak kayak sekarang. Kan harus mau license bayar. Bayar, kalau sekarang bayar semua kan. Nah, dulu enggak. Kita enggak bayar. Saya masih ingat tuh Pak Azwar Anas. Yang beliau sangat berpengaruh sekali dengan karir saya dan tempat ketua umum PSSI kan. Beliau yang memfasilitasi saya. Saya masih ingat waktu itu di GBK ya, kantor PSSI. Saya hadir untuk ngambil lisensi C di Semarang. Jadi sebelum berangkat ke Semarang, biasa kan orang Padang kan sowan ke pejabat yang ada di Jakarta. Saya ke Pak Sarul Lujud, saya ke Pak Azwar Anas, ya beliau kasih nasihat lah waktu itu. Saya masih ingat. Saya berharap kamu bisa jadi penerus Suatman Imam katanya kan. Kan Suatman Imam dulu kan siapa nggak kenal Suatman Imam? Top. Kesayangan Will Cooper. Yes. Ya, angkatan Adi Ismanto waktu itu. Itu yang beliau sampaikan. Dan terakhir ya alhamdulillah beliau melihat saya sukses, Pak Zoranas. Terus kenapa memilih bola? Maksudnya ya PT Pos sudah puluhan tahun kerja di situ. Kenapa harus switch? Kenapa berani mengambil keputusan untuk sesuatu yang kita atau coach nggak tahu kan? Iya, saya sebenarnya bersyukur ya bisa bekerja di PT Pos Indonesia. 22 tahun kan bukan waktu yang pendek. Dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada kontrak profesional. Dulu itu kalau misalnya ada kelebihan kita di bidang olahraga atau saya waktu itu di sepak bola dan main di PSP Padang, dapat penghargaan, apresiasi untuk diberikan kesempatan bekerja di instansi. Saya ikut tes lah waktu itu, Telkom dan PT Pos. Karena PT Pos yang duluan, saya ambil PT Pos. Akhirnya lulus PT Pos. Teman-teman saya waktu itu ambilnya di Telkom. Lulus di Telkom. Itu waktu itu bukan gaji per bulan, tapi hanya apresiasi dari kantor. Dan saya 22 tahun sampai anak saya yang kedua, ya kan, saya masih di PT Pos. Dan saya terima kasih basic saya bisa sampai ke sini ya juga peran dari PT Pos selama 22 tahun. Nah, maka 2007 itulah yang saya memilih. Kenapa? Gitu. Saya juga waktu itu alasan yang tepat narasinya saya nggak tahu tuh waktu itu. Cuman kok ada feeling ya, ada keinginan, ya udahlah kita. Karena mohon maaf waktu itu kan walaupun BUMN ya, kan saya dengar gaji pelatih, gaji pemain, orang yang bergerak di sepak bola personal itu kan penghasilannya kok bagus gitu. Dan saya berani itu karena punya punya lisensi A waktu itu. Dan saya putuskan ya coba tapi begitu dicoba, waduh, dinamikanya luar biasa banget, luar biasa. Dan saya sedikit ada frustasi, down. Kan juga ada, ini enggak bohong, saya nggak digaji 17 bulan. Itu kan saya dengan keluarga juga jadi enggak harmonis jadinya gitu. Dan tapi alhamdulillah saya lalui lah. Menguatkan mereka gimana? Ini penting buat orang-orang di luar sana yang masih berjuang. Ini yang saya bersyukur dengan keluarga saya. Tidak saya yang menguatkan keluarga. Jadi keluarga yang menguatkan saya itu. Dia ya mohon maaf, dia yang menghidupi dari bulan ke bulan, ya kan. Dan alhamdulillah ya waktu itu Pak Lanyala ya kan ketua umum PSSI kan membereskan semua hutang waktu itu. Dan beliau bayar waktu itu.
Jadi sebelum masa Coach Indra mengambil alih, ada keluarga yang menopang duluan ya Coach? Iya, ya. Makanya saya betul-betul dengan keluarga ya bersyukur banget lah. Sampai sekarang kan saya jarang di rumah. Ya. Tapi kan sekarang kita tertolong dengan alat komunikasi ya, dan ya sukses saya ini mungkin sukses keluarga lah. Amin, insya Allah Coach. Coach, ini soal ke timnas, soal prestasi yang udah diraih. Ya. AFF 19, Ya. AFF U22, Ya. medali emas SEA Games. Ya. Ini mana Lolos kualifikasi AFC. lolos kualifikasi 8 besar Asia, satu langkah menuju Piala Dunia. Piala Dunia, ya kan? Mana yang paling, atau bisa diceritakan, pasti punya kelebihan masing-masing gitu, tapi Ya. mana yang paling menurut Coach menggugah semangat kebangsaan, nasionalisme itu yang Hampir semua pertandingan itu, tetapi tentu yang paling berkesan di saya itu kan juara pertama kali setelah 22 tahun lah nggak juara kan. Dan itu karir 13. 3 tahun saya berkarir langsung juara. Walaupun sebelumnya 2012 ada HKFA kita juara juga, sebelumnya 2011 juga juara. Ya. Dan 2013 juara AFF yang setelah 22 tahun tidak pernah satu trofi pun PSSI punya atau dapat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang sangat fenomenal juga menurut saya mengalahkan Korea itu, ya kan. Yang ketiga yang 8 besar Piala Asia. Tinggal selangkah lagi kita lolos Piala Dunia langsung waktu itu. Ya tapi kalahnya kan dengan Jepang. Kalau menang dengan Jepang waktu itu, saya juga mempertanyakan kenapa menang tuh. Karena memang secara head to head, semua upaya saya sudah lakukan. Okay. Ya kan, merespon semua taktik dia. Tapi ya memang dia lebih mampu. Dan saya tidak kecewa waktu itu. Yang terakhir ya itu, yang benar-benar... U22 dulu Coach. Iya ada U22 ya. U22 itu kan untuk pertama kali tuh. Iya. Sebelum pernah kita juara U22, ya kan? Nah, kita juara U22. Dan terakhir itu SEA Games. SEA Games 32 tahun itu. Coach sudah lari-lari tuh. Oh itu ceritanya cerita prank ya, jadi viral ya. Jadi 32 tahun berarti udah 4 presiden. Dari zaman almarhum Bapak Presiden Soeharto. 4 tahun, kalau nggak salah kalau saya lihat di 8 pelatih lokal dan asing ya. Iya. Dan alhamdulillah saya bisa medali emas. Itu untuk saya secara pribadi membanggakan, dan kita melihat kan respon orang waktu kita sampai ke Indonesia gitu. Jadi itu prestasi-prestasi saya pikir ya berkat dari kritik-kritik tadi itu mungkin, ya kan, kritik, koreksi, ya kan. Jadi alhamdulillah, dan saya juga berharap ke depan ini kan masuk mau Asian Games ya. Games. Dan mudah-mudahan ya kita bisa menapak lebih tinggi. Dan itu ini kan tidak terlepas dari bantuan dari semua stakeholder sepak bola. Yeah. Apalagi sekarang tagline-nya Pak Ketua Umum kami, Pak Erick Thohir, kita jadikan prestasi itu tradisi. Makanya beliau sudah bikin blueprint kan, dan mentransformasi sepak bola Indonesia, bahwa beliau ingin dari grassroots nanti menuju Piala Dunia tahun 2034 atau 2038. Jadi ada hal yang memang program blueprint yang akan kita terjemahkan di departemen-departemen yang ada di PSSI dan semua stakeholder yang ada di sepak bola, termasuk Asprof, Askap. Kan kita secara organisasi kan dahsyat sekali. PSSI 34 Asprof, 516 Askap dan Askot. Kalau generator ini bergerak semua, wah ini luar biasa, dan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia dan menjadi program Pak Erick Thohir ini akan terlaksana. Karena masalahnya gini Coach. Ya. Dari tadi generator yang disebutkan itu kan tidak semuanya aktif nih Coach. Di setiap daerah banyak yang
Gimana ya memutar kompetisi nih, bingung, nggak ada SDM-nya, mungkin nggak ada biayanya. Iya, iya. Padahal itu kan yang dibutuhkan PSSI pusat ya, ketika mencari pemain ya mereka tinggal kontak Asprof kira-kira gitu coach. Mana pemain terbaik, ikut seleksi mungkin kalau diperlukan. Iya. Nah ini gimana membenahinya coach? Iya, jadi ujung dari pekerjaan PSSI itu kan tim nasional. PSSI tidak mungkin membuat pemain tim nasional atau melatih pemain tim nasional. PSSI hanya mengambil pemain-pemain terbaik dari mana sumber pemain itu. Ya kita berharap pertama kan dari Asprof, dari kompetisi, Suratin, dan pembinaan-pembinaan lain dari Askap, Askot. Yang kedua dari klub profesional kita kan ada 2, Liga 1, Liga 2. Di Liga 1 itu ada Elite Pro Academy, ya kan. Sekarang bicara 34 Asprof, 516 Askot, Askap, yang itu masih belum dibilang tadi belum maksimal. Saya kan tidak bisa memang bukan ikut campur, mempengaruhi begitu besar terhadap kinerja dari semua Asprof dan Askap. Tapi sebagai orang teknis, tentu saya boleh membuat suatu program di mana waktu itu saya di Kuwait. Saya presentasikan bahwa kami geografisnya seperti ini, punya 34 Asprof, 516 Askot, dan itu direktur teknik mungkin satu atau ada berapa Asprof yang punya direktur teknik. Nah, tolong kami dibantu untuk semua 34 Asprof itu punya direktur teknik untuk menjalankan itu tadi program-program yang dirancang untuk bisa melahirkan para pemain. Diharapkan si Dirtek di setiap provinsi, di tiap kota kabupaten ini coach yang memonitor. Iya. Supervisinya Coach Indra. Iya. Sebagai Dirtek. Iya, kita yang mensupervisi, tapi sekarang baru sebatas Asprof. Dan itu FIFA sudah bantu kita, dan kemarin tahun ini FIFA datang ke Indonesia untuk mempersiapkan Dirtek itu, dan dia langsung yang memberikan kepelatihan untuk calon-calon Dirtek. Itu apa sih tugas-tugas dari Dirtek sesuai dengan karakteristik atau kultur sepak bola Indonesia. Nah, ini yang lagi kita lakukan, dan kami sebagai orang teknis berharap Direktur Teknik ini bagian dari Asprof, bukan terpisah dari Asprof. Sama dengan di pusat, di PSSI, saya kan bagian dari PSSI. Nah, mereka itulah yang nanti dengan ketua Asprof, dengan Esko-nya, dengan sekretaris Asprof saling berdiskusi untuk menjalankan program-program. Kalau di pusat, program kepelatihan, pembinaan usia muda, program grassroots, program sepak bola wanita. Nah, ini yang kita dorong gitu. Oke. Kalau pertanyaannya begini, apa saja yang sudah coach lakukan sebagai direktur teknik? Iya, saya masuk direktur teknik itu tahun 2020 ya. Itu diminta oleh ketua umum yang lama, yaitu saat itu mau memasuki Piala Dunia U20 yang gagal diselenggarakan. Nah, jadi saat itu ada tugas khusus dari ketua umum PSSI. Di samping saya bertanggung jawab di departemen teknik. Jadi departemen teknik itu kerjanya apa sih? Kok waktu itu kan sering banyak kritikan tuh, kenapa kok saya ngikut ke tim nasional? Mana ya? Saya jawab dulu yang tugas direktur teknik. Tugas direktur teknik itu seperti yang saya sampaikan tadi. Dia berkewajiban pengembangan untuk kepelatihan. Ya. Baik itu kuantitas, baik itu kualitas. Yang kedua, pengembangan youth development. Sepak bola wanita. Grassroots. Di pengurusan waktu sebelumnya, pengembangan Asprof dalam konteks teknis. Itu yang direktur teknik setiap Asprof. Jadi 5 itu. Saat ketua umum yang lama, saya diberikan tanggung jawab langsung membawahi tim nasional. Baik itu senior sampai usia muda. Alhamdulillah 3 tahun saya perankan itu. Semua roadmap, program-program yang diminta oleh semua pelatih tim nasional waktu itu berjalan lancar. Nah, sekarang ada badan khusus, ya, badan tim nasional supaya lebih fokus, dan departemen teknik mengerjakan
di luar pekerjaan dari tim nasional. Nah, jadi kenapa saya waktu itu sering pergi dengan tim nasional ya karena memang tanggung jawab saya. Jadi tanggung jawab tim nasional itu di semua federasi bukan tanggung jawab direktur teknik. Direktur teknik itu hanya bertanggung jawab untuk youth development, mungkin di situ ada tim nasional usia muda. Tapi kalau tim nasional senior, yang BTN tadi, itu harus badan tim nasional. Itu yang menjadi tugas-tugas saya sebagai dirtek. Berhasilkah? Tentu relatif, sesuai dengan, tetapi dari KPI saya, ya kan tentu ada capaian. Waktu saya masuk pelatih baru 5.000. ya. Nah, sekarang sudah 7.000. Pembinaan usia muda kita mendorong untuk semua asprof melakukan kompetisi pembinaan usia muda di dan saya pikir sesuai dengan supporting yang saya dapat. Kenapa departemen teknik kita ini saya mau jujur di sini. Saya hanya punya staf 8 orang loh. Kemarin saya pergi ke NVB. Berapa orang sih? Ke NVB Belanda ya? Belanda. Saya datang ke NVB. Berapa orang staf ke departemen teknik di situ? Ratusan. Terus kemarin bersamaan dengan Pak Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali, kita bertanya ke Borussia Dortmund, berapa departemen teknik di Dortmund ya, bukan negara loh. Klub itu lebih dari 200. Lebih dari 200 orang. Ini kita hanya 8 orang. Jadi sesuai dengan supporting yang saya punya, pencapaian yang saya dapat, saya pikir pantas gitu. Mengukurnya. Ya. Apakah itu sudah maksimal? Ya belum. Oleh sebab itu Pak Erik ingin supaya departemen teknik lebih maksimal. Ya, tentu ke depan, ya tentu bertahap. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pak Erik untuk bagaimana semua departemen di PSSI ini memang benar-benar maksimal. Oke. Nih bicara khusus Pak Erik nih, nama yang disebut potensial sebagai cawapres loh coach. Tapi lepas dari itu, di kita di negara ini ketika menjelang pemilu itu akan berkorelasi dengan siapa ketua umum federasi. Kalau sepak bola kan seksi sekali, istilahnya jadi perebutan coach. Nah, menurut coach harus seperti apa gitu? Apakah ketika pemerintahan berganti, roda ketua umum yang dipegang nggak cuma di sepak bola harus ikut diubah? Kan itu berpengaruh terhadap program-program ya coach. Artinya tidak ada kontinuitas nanti. Iya. Saya itu udah karena salah 4 atau 5 ketua umum ya. Dari 4 atau 5 ketua umum itu tidak satu pun yang menyelesaikan masa jabatannya. Iya ya. Ya, tidak satu pun yang Iya betul jabatannya. nggak pernah tuntas. Tuh. Dan saya 11 tahun kan di PSSI dan incas di kepengurusan kan 3 tahun di direktur teknik. Alhamdulillah memahami apa yang jadi masalah di sepak bola Indonesia. Kalau dari sisi teknis, pengalaman saya jadi pelatih 11 tahun di tim nasional dari mulai usia 16, 17, 18, 19, 20 sampai U23. Saya paham betul kenapa kita belum bisa berprestasi. Dari sisi organisasi juga. Dan perlu memang, saya bukan memuji Pak Erik ya, kan yang saya lihat perbedaan dari yang satu, beliau memang paham tentang sepak bola. Karena memang background-nya, walaupun beliau juga mengurus ada beberapa cabur, tapi dia paham betul bagaimana membangun sepak bola. Dan malahan waktu saya di SEA Games, hampir tiap hari kita berikan laporan teknis dan dia tahu. Ya, dia paham gitu. Dan saya berharap tidak ada lagi yang siklus pergantian ketua umum itu yang nggak smooth gitu. Mungkin obatnya cuma satu, kinerja. Iya. Jadi kinerja dari ketua umum dan esko-nya benar-benar lebih baik. Nah, tentu nggak terlepas dari yang mensupport. Yang support ya stakeholder sepak bola.
kalau di kantor pusat ya pegawai-pegawainya, departemen-departemennya kan jauh lebih besar dari itu. Asprof kan harus support, Iya. ya kan? Jangan muncul cuma pas kongres nih. Terus Kritik dari iya, saya begitu. iya, Askap dan Askot, ya kan? Itu kan berat. Klub-klub kita Liga 1, Liga 2, Liga 3, akademi-akademi, semualah harus bergerak dengan baik untuk mensupport. Mensupport bukan dalam arti kata-kata kan. Contoh, klub Liga 1 kita kalau bisa makin lama makin menjalankan klub licensing. Kalau Ya. tidak Nggak ada memenuhi akademi. persyaratan, ya harus rela ya coach. Iya, ini yang tentu Pak Erik nggak bisa sekaligus ya. Beliau kan juga mempertimbangkan banyak hal. Dan saya pikir, saya yakin ini tidak akan berpengaruh dengan kepemimpinan Republik ini. Kenapa ini seksi sepak bola? Karena memang 75% orang suka sepak bola. Ya kan? Iya. Nah, karena suka sepak bola. Dan ini, kalau menurut Pak Erik, ini kan potensi sebenarnya. Betul, coach. Kalau jadi industri, wah. Iya, kalau ini Puluhan jadi ribu industri orang gitu. Bisa hidup. Tidak ada penonton sepak bola yang kayak usia 16 tahun, 19 tahun, U23 itu yang penontonnya itu penuh gitu. Ya kan? Cuma Dan di kita sekarang, ya, coach. iya, cuma di kita. Nah, sekarang klub-klub Liga 1 kita kan juga sudah banyak yang profesional. Klub yang pernah saya latih, Bali United, sekarang kan punya training ground, manajemen bagus, bahkan sudah IPO. Saya pikir ini, kalau semua klub sudah berpikir bahwa membangun industri sepak bola itu atau membangun klub bola itu, nggak bisa lagi itu pakai dana-dana kantong gitu. Atau dana-dana APBN, PBD, dan lain sebagainya gitu. Justru kalau orang mau balik ke sana kemunduran coach ya. Kemunduran. Saya pikir kok yang memperlambat industri kita maju, waktu kita boleh memakai APBD untuk tim liga. Ya. Bisa dibayangkan duit negara atau duit daerah dipakai untuk klub sepak bola. Dan di dalamnya ada orang asing gitu. Iya. Bagus bikin SD. Iya. Iya enggak? Lebih Pengurus manfaat. dalam tanda kutip jadi males memutar. Dan enggak ada inovasi bagaimana menghidupkan klub. Nah, sekarang coba lihat. Banyak klub yang sudah, ya kan sumber pendapatan klub itu kan ada 5. 1, tiketing. Ya harus dibangun dong. Bekerja baik dong dengan supporter. Sponsorship yang kedua. Yang ketiga itu merchandise. Yang keempat itu transfer fee. Nah, sekarang udah banyak klub yang mengontrak pemain nggak hanya 1 tahun 2 tahun, udah 5 tahun. Nah, saat mau menuju 5 tahun kita mau jual pemain, selisihnya itu yang transfer fee. Yang terakhir kan Red TV. Red TV. 5 itu yang sepengetahuan saya menjadi sumber pendapatan yang harus dikelola oleh klub profesional gitu. Nah, kalau bicara klub kan sebagai penopang ya, salah satu penopang ya coach. Iya. Tapi belum, menurut kacamata saya belum banyak pemilik, presiden klub yang ikhlas gitu merelakan klubnya secara teknis. Jadi istilahnya tidak cawe-cawe coach. Ini bagaimana sih menyamaratakan pengetahuan itu supaya pada akhirnya kan sepak bola kita yang maju, timnas kita yang berprestasi. Iya, prestasi tim nasional akan bagus. Ada 2 hal narasi yang disampaikan banyak orang. Grassroots-nya harus bagus. Ya. Grassroots berarti kan pembinaan. Pembinaan harus bagus. Pembinaan itu bukan di PSSI. Pembinaan itu ya di klub. Ya, bukan di PSSI. Kan orang sering hanya menghujat PSSI yang, contoh kami yang di GBK, kan GBK yang disalahin. Ya. Ya kan? Harusnya yang membina itu kan pemain itu kan di daerah. Asprof, klub. Nah, dialah yang jadi dapur untuk mencetak pemain. Nah, PSSI apa tugasnya? Ya regulasi. Bikin regulasi kompetisi,
dan lain sebagainya, menyiapkan perangkat pertandingan, ya kan, bikin sistem kompetisi dan lain sebagainya. Itu tugas PSSI. Tapi yang harus bekerja keras itu untuk bisa melahirkan pemain-pemain terbaik klub. Nah, makanya klub itu yang punya kontribusi terbesar itu yang menghasilkan pemain yang terbaik yang nanti dipilih oleh federasi mempersiapkan tim nasional dengan waktu-waktu tertentu, termasuk ada FIFA Matchday, kalender-kalender resmi FIFA, plus untuk di luar itu ada negara yang mengikuti event. Ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olimpiade. Dan itu bukan pekerjaan federasi sebenarnya. Tetapi negara pasti meminta ke bagian yang mengurus sepak bola, yaitu federasi PSSI. PSSI lah mempersiapkan tim itu untuk menuju SEA Games, Asian Games di bawah KOI sebagai organisatornya dan Kemenpora. Lalu apa yang bisa dilakukan PSSI, Coach? Oke, kita tahu klub harus membantu menopang PSSI, tapi PSSI juga kan harus menyiapkan ekosistemnya mungkin. Oh iya, makanya saya bilang tadi kan regulasi ekosistemnya, terus contoh bagaimana sih dengan geografis kita yang sebesar ini menyiapkan sistem kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, EPA, Suratin. Sistem yang kayak apa yang harus kita lakukan, dan itu kan harusnya dievaluasi setiap tahun. Nah, sekarang contoh untuk Liga 1, walaupun acuannya dari AFC, ada klub licensing yang harus dipatuhi oleh Liga 1. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sumber, klub licensing itu menjadi sumber untuk bisa klub berkualitas. Nah, tapi kan kita memang step by step. Ya. Contoh aja sekarang, saya harus jujur, tidak semua klub Liga 1 itu akademinya punya. Iya, Coach. Begitu ada mengikuti EPA, masih ada aja klub Liga 1 ambil pemain-pemain secara dadakan. Bahkan tim, Coach, yang diambil ada. Bahkan tim. Ya. Tapi apakah PSSI, kok PSSI diam? Bukan diam. Tapi bagaimana kita selalu menghimbau. Kan kita juga sering meeting dengan klub licensing juga. Ya memang kita begitu mau langsung sempurnakan tentu nggak bisa. Tapi kan terlalu lama juga menunggu sempurna kan juga nggak baik. Sementara apalagi dengan kepemimpinan Pak Ketua Umum yang sekarang, beliau kan pingin cepat. Ya kan, pingin cepat. Perubahan-perubahan itu kan tidak bisa dilakukan oleh Esko PSSI, Ketua Umum PSSI aja. Harus semuanya mau berubah itu. Menurut saya ya, kalau saya salah ya mohon maaf lah. Tapi menurut saya dari pengalaman saya di sepak bola melihat baik itu dari sisi teknis apa sih yang harus diperbaiki, dari sisi organisasi apa sih yang harus diperbaiki gitu. Dan saya memang optimis dengan kepemimpinan Pak Erik ini dan dibantu oleh Esko, Asprof. Kalau kebersamaan makin ditingkatkan, inovasi akan muncul pasti. Dan tapi kalau terjadi lagi kayak yang sebelum-sebelumnya ya kan, ada kongres yang sebelum masanya capek sekali. Ya kan? Kita orang teknik juga tidak nyaman sebenarnya, tidak nyaman. Nah, kita geser ke yang akan Coach hadapin. Ya. Sebelum ke timnasnya, ini bagaimana ceritanya ya, Coach kan Dirtek, kok bisa melatih tim SEA Games kemarin, terus sekarang kok bisa dipercaya melatih Asian Games? Itu apakah tidak berbenturan atau bagaimana pembagian tugasnya? Kalau berbenturan tentu tidak, karena Dirtek yaitu banyak kebijakan. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.